Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 14 September 2024. Sari berita, Bulog ND pastikan stok beras aman hingga awal tahun 2025. Deteksi dini TBC di Rutan Bajawa, 113 orang WBP menjalani screening. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, stok beras di gudang Badan Urusan Logistik Bulog Cabang ND saat ini sangat mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat hingga awal tahun 2025. Laporan Rovinus Wula. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Urusan Logistik Cabang ND Arlan M. Triheo ketika dikonfirmasi RRI terkait ketersediaan stok beras untuk melayani masyarakat Kabupaten ND. Arlan mengatakan untuk stok beras di gudang saat ini masih sangat mencukupi sampai dengan awal tahun. Karena saat ini stok beras masih ada 1.200 ton dan Bulog Cabang ND masih berkewajiban untuk menyalurkan 2 bulan bantuan pangan kepada masyarakat sekitar 900 ton dan beras yang masih tersisa sampai Desember 2024 sebanyak 300 ton. Lebih lanjut, Arlan mengatakan sesuai rencana Perum Bulog akan mengajukan penambahan pengiriman beras untuk melayani masyarakat Kabupaten ND sekitar 500 ton untuk persediaan sampai dengan awal tahun 2025 mendatang. Rencana juga yang kita akan mau menambahkan minta pengiriman beras sebanyak 500 ton dan ketahuan stok jadi dia sampai akhir tahun dan awal tahun. Karena kita tahu iklim tropis kita ini kan Januari, Desember, Januari, Februari itu 3 bulan, 4 bulan ke depan itu kan curah hujannya cukup tinggi. Alan mengatakan penambahan pengiriman beras tersebut karena diketahui bahwa iklim tropis mulai bulan Desember dan beberapa bulan ke depan mengalami curah hujan tinggi. Lalu ada musim barat dan cuaca yang tidak menentu, maka Perum Bulog sudah ada antisipasi persediaan beras sebanyak 500 ton. Sementara untuk saat ini stok beras di gudang sebanyak 1.200 ton, artinya sangat mencukupi untuk melayani kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten ND. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Sebanyak 113 warga binaan masyarakat WBP di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Bajawa menjalani screening guna mendeteksi gejala penyakit tuberkulosis TBC. Laporan Suimam. Kepala Rutan Bajawa Prianggoro Agung Wibowo kepada RRI Jumat 13 September 2024 mengatakan pemeriksaan screening terhadap para WBP ini dilaksanakan pada hari Kamis 12 September kemarin untuk mendeteksi gejala-gejala yang terkait dengan TBC, yang mana screening ini meliputi wawancara kesehatan, pemeriksaan fisik, serta pengambilan sampel dahak bagi yang diduga memiliki gejala. Dijelaskan, kegiatan screening dilakukan oleh tim kesehatan dari klinik Rutan Bajawa yang terdiri dari perawat dan staf kesatuan pengaman. Hal ini sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan dini penyakit menular di lingkungan rutan. Kesehatan warga binaan pemasyarakatan adalah prioritas kami. Deteksi dini TBC ini sangat penting dilakukan untuk mencegah penyebaran di antara warga binaan lainnya. Program ini juga diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada warga binaan pemasyarakatan akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan diri dalam lingkungan yang terbatas. Ia melanjutkan, pemeriksaan ini merupakan bentuk komitmen rutan dalam menjaga kesehatan para WBP untuk dapat mengidentifikasi kasus TBC secara cepat sehingga penanganan dapat dilakukan segera. Ditambahkan, dengan dilaksanakannya screening TBC ini, pihak Rutan Bajawa berharap seluruh warga binaan dapat terus terpantau kesehatannya. Program ini juga diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada WBP akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan diri dalam lingkungan yang terbatas.
Desa Tendambonggi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende telah terpilih sebagai Desa Binaan Universitas Flores dalam pengembangan teknologi dan inovasi khususnya di bidang komoditi kopi specialty. Laporan Lady Badin. Semoga dengan adanya Teknopark Unfor ini dapat membantu masyarakat Desa Tendambonggi menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Universitas Flores melalui tim program Desa Binaan atau PDB bekerja sama dengan Unit Kesatuan Pengelola Hutan KPHND memberikan intervensi kepada 40 petani kopi di Desa Tendambonggi sebagai Desa Binaan dalam pengembangan teknologi dan inovasi di bidang komoditi kopi. Tim yang diketuai oleh Dr. Sri Wayuni, dosen agroteknologi dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Flores bersama Dr. Afi Afianita, dosen dari Magister Manajemen, Maria Adelvina Londa, dosen Sistem Informasi, dan Yuyun Wahyuni STP MSI, dosen agroteknologi Unipa, memberikan pendampingan dalam pengelolaan kebun kopi sebagai unit bisnis, restorasi kebun, serta penerapan teknik budidaya yang baik seperti pemangkasan, pembuatan rorak, pengendalian hama dan penyakit, serta pengaturan kebun. Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui program hibah pengabdian kepada masyarakat. Desa ini dipilih menjadi desa dampingan dan menjadi Teknopark Unfor karena Desa Tendambonggi memiliki potensi berupa kopi yang dapat dikembangkan sebagai kopi specialty. Cita rasa dan aroma kopinya sangat khas. Namun untuk menjadikan kopi Tendambonggi ini menjadi produk unggulan, diperlukan intervensi yang komplit mulai dari teknik budidaya, pasca panen, diversifikasi produk, kelembagaan hingga ke pemasaran digital. Untuk itu, Unfor hadir bersama masyarakat, dampingi dan memberikan solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pengembangan kopi sebagai produk unggulan. Dr. Sri Wayuni selaku Ketua Tim mengungkapkan bahwa sebagai kawasan Teknopark, Desa Tendambonggi saat ini menjadi tempat bagi dosen dan mahasiswa Universitas Flores untuk menjalankan proses Tridharma. Dosen-dosen melakukan pendampingan kepada petani melalui penerapan teknologi, sementara 9 mahasiswa dari program studi agroteknologi, sistem informasi dan manajemen sedang melakukan riset dasar. Selain itu dijelaskan Dr. Sri Wayuni, 27 mahasiswa agroteknologi Universitas Flores juga terlibat dalam program kompetisi kampus merdeka di masyarakat mulai bulan Juli hingga Oktober 2024 ini. Kegiatan tersebut turut didukung oleh Universitas Negeri Surakarta atau UNS, khususnya dalam penyusunan peta kesesuaian lahan dan analisis tanah. Sebagai Teknopark, maka seluruh aktivitas Tridharma akan dilaksanakan di desa ini seperti aktivitas pengajaran yang saat ini melibatkan 27 mahasiswa belajar model MBKM Desa Membangun selama 1 semester. Ia berharap melalui kegiatan tersebut para petani kopi di Desa Tendambonggi dapat menembus pasar global sehingga taraf hidup mereka semakin sejahtera. RRI ND Lady Badin melaporkan. Hari Kontrasepsi Sedunia BKKBN gelar kolaborasi pelayanan KB Nusantara dalam percepatan penurunan stunting. Laporan Nikolaus Makumeli. Dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia atau World Contraception Day yang diperingati setiap tanggal 26 September setiap tahunnya, BKKBN Kabupaten Ende lakukan kolaborasi pelayanan KB Nusantara dalam percepatan penurunan stunting dengan tujuan utamanya yakni menekan atau menurunkan angka kelahiran sehingga jumlah penduduk dapat dikendalikan secara baik. Hal tersebut disampaikan Wilhelmus Hami, Kabid Keluarga Berencana Kabupaten Ende kepada RRI Kamis 12 September 2024. Dijelaskan bahwa dengan menghindari 4 terlalu yang didalami termasuk hamil terlalu muda dan hamil terlalu tua, diharapkan mampu melahirkan generasi yang baik serta ibu yang sehat. Selain itu, dengan pengaturan jarak kehamilan juga dapat mencegah terjadinya kasus kematian ibu dan anak. Dijelaskan bahwa melalui sosialisasi terkait program KB, diharapkan masyarakat dapat menjadikan KB sebagai kebutuhan dan bukan dijadikan sebuah paksaan. Dirinya juga menuturkan bahwa untuk menjadi sebuah keluarga yang sejahtera, tentu harus melalui perencanaan yang matang. Bahwa KB ini merupakan kebutuhan, bukan KB ini merupakan paksaan, apa tidak. Semua orang menyadari bahwa KB itu kebutuhan. Karena orang mencapai keluarga sejahtera. Kalau tidak direncanakan baik, sejahtera. Ditambahkan
bahwa dalam melakukan kolaborasi pelayanan KB Nusantara dalam rangka penurunan stunting kepada masyarakat, salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya pengetahuan tentang kebutuhan KB serta kurangnya partisipasi kaum bapak dalam mendukung kaum ibu. RRI Ende, Nicholas Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sungai Alolongo yang berada di Kecamatan Riung kini terancam mengalami kerusakan parah akibat penambangan ilegal yang dilakukan masyarakat dengan mengeruk pasir serta batu tanpa seizin dinas terkait. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Terjadi bencana kalau ini tidak dihentikan. Penambangan ilegal semakin marak terjadi di Sungai Alolongo, Kecamatan Riung akibat ketiadaan kesadaran masyarakat akan bahaya kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keselamatan warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, walau sering ditegur oleh aparat Polsek dan Babinsa yang bertugas di Riung. Saat ini terlihat bekas penambangan ilegal dengan mengeruk pasir dan batu dari sungai yang tidak terkendali sehingga lebar sungai yang kering di saat musim kemarau ini semakin lebar dan akan membahayakan lingkungan dan pemukiman warga ketika saat musim penghujan tiba nanti. Jika kondisi ini dibiarkan, dikhawatirkan dapat merusak jembatan dan lingkungan serta pemukiman warga lainnya yang berada di sekitar bantaran Sungai Alolongo. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan kerusakan yang ditimbulkan akibat penambangan ilegal sangat memprihatinkan dan merusak lingkungan hidup di sepanjang bantaran sungai. Dirinya berharap agar ada koordinasi bersama semua dinas terkait, termasuk pihak kepolisian, untuk melakukan pencegahan dengan melarang aksi tambang ilegal. Terjadi bencana kalau ini tidak dihentikan. Ketika kami mendapatkan informasi itu, kami coba berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengunjungi lokasi, melakukan survei ke lokasi, dan bahwa benar terjadi pengambilan material secara ilegal. Itu sudah dilakukan oleh masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup sendiri juga. Itu mereka sudah juga memberikan teguran kepada pelaku. Tapi sampai dengan saat ini kegiatan atau aktivitas pengambilan material batu maupun pasir itu masih terus dilakukan oleh masyarakat yang ada di Riung. Penghentian penambangan ilegal sangat penting demi menjaga keselamatan lingkungan hidup serta warga agar tidak terjadi musibah akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aksi penambangan ilegal oleh sejumlah masyarakat yang tidak bertanggung jawab. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Radio Republik Indonesia RRI diharapkan terus bertransformasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital agar tetap mempertahankan perannya sebagai sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Laporan Rosa Dalima. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Asep Setiawan dalam acara Florata Pagi Rabu 11 September lalu. Dikatakan Asep, RRI tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga berperan penting dalam menjalankan misi negara. Karena tidak terikat pada kepentingan komersial, RRI fokus pada kepentingan bangsa dan mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia. Sekarang dengan adanya sistem penyiaran digital, dengan adanya teknologi internet, dengan adanya perkembangan siber, maka kemudian esensi beritanya, esensi informasi sebagai representasi negara untuk masyarakat Indonesia tetap. Asep kemukakan seiring perkembangan teknologi, RRI perlu mengadopsi penyiaran berbasis internet dan platform digital agar tetap dapat menjangkau lebih banyak audiens termasuk generasi muda. Dia tidak hanya menjangkau radio siaran digital secara konvensional melalui radio yang tradisional, tetapi juga dia sudah melalui instrumen digital yang ini sebetulnya adalah jangkauannya lebih luas ya, dan lebih mendalam karena sekarang ini masyarakat Indonesia sendiri, apalagi generasi muda, itu sangat tergantung terhadap gadget. Asep Setiawan optimis dengan memanfaatkan teknologi streaming dan platform digital, RRI dapat memperluas jangkauan penyiarannya
hingga ke seluruh dunia, sekaligus mempertahankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang kredibel. Transformasi digital adalah kunci bagi RRI untuk terus relevan di masa depan sebagai lembaga penyiaran publik yang netral, independen, dan terpercaya. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi, Asep mengharapkan RRI tetap menjadi media yang relevan, melayani masyarakat dengan informasi yang benar dan akurat sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers. RRI ND, Rosada Lima melaporkan. Berita terakhir, tim sepak bola Nusa Tenggara Timur hari ini akan berlaga melawan Jawa Timur, babak 8 besar PON ke-21 Aceh dan Sumatera Utara. Laporan Oris Goti. Dalam laga ini NTT akan menghadapi Jawa Timur. Ketua Asprof PSSI NTT Chris Buik menyatakan keyakinannya bahwa NTT berada di level yang sama dengan tim-tim lain di babak 8 besar ini. Ia menjelaskan bahwa timnya telah mengamati permainan lawan dengan baik dan siap memberikan perlawanan yang sengit di lapangan. Kita lawan Jawa Timur 8 besar. Ya, mudah-mudahan kita sudah mengamati semua tim punya permainan, ya kita nggak kalah juga. Kita di level yang sama lah. Ini soal bagaimana kita bertarungnya di lapangan. Meskipun optimis, Chris juga menegaskan bahwa ia tetap realistis dalam menilai peluang tim NTT. Namun ia menekankan bahwa sepak bola NTT saat ini berada dalam tren yang positif dan terus berkembang. Dedikasi pelatih serta para pemain yang gigih dalam latihan dan menjaga kondisi fisik menjadi kunci keberhasilan mereka melaju ke babak 8 besar ini. Chris juga mengajak seluruh masyarakat NTT untuk mendoakan dan mendukung tim mereka agar bisa menampilkan permainan terbaik serta meraih kemenangan dalam laga nanti. Dari sisi kualitas ya NTT nggak kalah. Ya tanpa mau sesumbar, tapi itu realitanya. Kita sudah mengalahkan tim-tim kuat juga. Ya dengan persiapan yang jauh lebih panjang. Kita tesnya 3 bulan. Tapi karena anak-anak betul-betul, pelatih juga serius, anak-anak serius berlatih, serius menjaga kondisi, ya kita mampu bersaing dengan tim-tim yang udah mapan, udah solid. Tim-tim yang kita kalahkan di PON ini tim yang sudah berdiri lebih dari udah tahunan mereka bersama-sama. Ya, tapi kita ya dalam tempo yang nggak terlalu lama, ya kita mampu bersaing lah. Doakanlah, kita doakan, minta masyarakat yang mendoakan agar ya anak-anak kita, ini duta-duta sepak bola kita bisa memberikan yang terbaik. Sepanjang sejarah PON, NTT baru 3 kali mengirimkan tim sepak bola ke ajang ini, yakni pada PON 1989 di Jakarta, PON ke-20 Papua 2021, dan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Di 2 ajang sebelumnya, NTT harus terhenti di fase grup, namun kali ini mereka berhasil meraih prestasi lebih baik dengan menjadi runner-up grup D, setelah meraih 2 kemenangan dan 1 hasil seri. RRI ND, Oris Goti melaporkan. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kembali kami sampaikan sari berita. Bulog ND pastikan stok beras aman hingga awal tahun 2025. Deteksi dini TBC di Rutan Bajawa, 113 orang WBP menjalani screening. Sekian warta berita pagi ini, Sabtu 14 September 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.
Ampera tujuanku.